program belajar itu menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Iya teman, tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama, turun-temurun, dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun lisan. Tapi bagaimana kalau tradisi yang diwariskan adalah tradisi yang tidak masuk akal, menyakitkan, bahkan membuat kepala geleng-geleng? Baik, berikut teman 4 tradisi dari suku belahan dunia. 3, 2, 1, go! Yang pertama, suku Wodabe dari Afrika. Suku Wodabe termasuk suku nomaden yang sering melakukan perjalanan dari pesisir timur barat Afrika dan melintasi banyak negara seperti Nigeria, Kamerun, dan Nigeria. Suku ini punya tradisi unik di mana warganya diperbolehkan mencuri istri atau suami orang lain yang disebut sebagai festival Gerewo. Ya, penduduk suku ini telah dinikahkan sejak kecil teman, itu berdasarkan tradisi. Mereka akan dinikahkan dengan sepupu mereka yang seumuran tentunya. Ya, saat dewasa, barulah mereka boleh memilih pasangan untuk menjadi pendamping hidup sebenarnya. Para pemuda akan berdandan setampan mungkin untuk menarik perhatian para wanita. Siapa yang memenangkan acara ini berhak memilih wanita yang ia inginkan. Jika yang dipilih adalah istri orang lain, maka sang suami harus pasrah dan menerimanya karena telah kalah dalam adu ketampanan. Tak hanya pria teman, tradisi ini juga berlaku untuk para wanita. Wow! Iya teman, suku Wodabe tinggal di Sahel di daerah gurun yang membentang di seluruh Afrika. Pria dari suku Wodabe memiliki kompetisi yang unik untuk memenangkan hati seorang wanita untuk menjadi istri barunya. Nah, pria dalam suku Wodabe teman digambarkan adalah seseorang yang percaya diri. Bahkan mereka paling tampan di seluruh dunia. Kebayang nggak? 3, 2, 1, go! Yang kedua, suku di Papua Nugini yang punya ritual kedewasaan. Kebanyakan dari ritual ini hanya ditujukan kepada laki-laki. Ya, suku Sambia dan Etoro yang hidup terpencil di pegunungan. Bisa dibilang suku ini hidup berkelompok dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Dua suku ini memiliki ritual pendewasaan yang tidak biasa teman. Mereka harus mengikuti beberapa tahapan penting untuk dianggap sebagai pejuang sejati. Ya, sebelum masuk dalam ritual kejantanan ini, traveler harus tahu dulu bagaimana peran pria dan wanita dalam suku Sambia dan Etoro. Wanita memiliki status yang lebih rendah dari laki-laki. Ya, mereka percaya bahwa saat anak laki-laki dilahirkan, kejantanannya sudah layu. Anak laki-laki harus dipisahkan dari ibunya dan melewati inisiasi kedewasaan. Yang berhak untuk mengikuti ritual kedewasaan ini adalah anak laki-laki yang berumur 6-10 tahun teman. Untuk mengembalikan kejantanan, ya tahapan pertama yang harus mereka lewati adalah hidung yang berdarah. Para tetua adat akan mengambil kayu atau rumput runcing dan memasukkannya ke dalam hidung anak laki-laki sampai berdarah. Ya, begitu darah keluar, pria-pria dewasa di dalam gubuk akan menangis bersama. Kemudian mereka juga akan dipukuli dan dicambuk. Paling menakutkan ya, kalau ada yang berani melarikan diri, maka akan dihukum dengan sadis. Tentu saja tidak ada yang berani kabur dari ritual kejantanan ini teman. Semua anak laki-laki membuktikan diri bahwa mereka pantas disebut pejuang. Oh my God. Di tahap selanjutnya, mereka harus mengisi kejantanan yang dianggap layu dengan sperma dari para pria dewasa. 3, 2, 1, go! Yang ketiga, suku India
Ya, suku India menikahi pohon. Inilah tradisi kuno yang dilakukan masyarakat India yang masih dilakukan hingga kini. Biasanya di wilayah-wilayah pedesaan, bukan di kota-kota besar, teman. Dan yang paling banyak ditemui di sekitar Sungai Kaveri. Ya, menikah dengan pohon merupakan rangkaian acara dari pernikahan antara pria dan wanita. Jadi, setelah kedua calon pengantin sudah sepakat dengan tanggal dan hari pernikahan, lantas dihitunglah tanggal lahir mereka dengan ilmu astrologi. Ya, teman, tanggal lahir kedua pengantin dihitung berdasarkan urutan planet di tata surya. Misalnya nih ya, setelah dihitung, ternyata wanita Mars dan prianya Saturnus, maka artinya bisa terkena kutukan sial. Kutukannya seperti rumah tangga tak harmonis, perceraian, dan sang pria akan meninggal dunia. Untuk menghindari kutukan itu, teman, disiapkanlah pohon. Nah, calon pengantin wanita akan duduk di sebelah pohon, lalu ketua adat atau orang yang dituakan akan menikahkan keduanya dengan khidmat. Pengantin wanita lantas memeluk pohon layaknya suaminya sendiri. Setelah dipeluk, diyakini nasib sial akan pindah ke pohon tersebut. Kemudian, calon pengantin wanita itu dapat menikahi sang pria untuk mengikat janji suci selamanya. Gimana, teman? Geleng-geleng kepala bukan? Ya, terlepas dari semuanya, teman, itulah keunikan dari setiap suku yang ada di belahan dunia. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.